Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya ingin sekali berbagi tentang berbagai keindahan dari tanaman-tanaman yang Allah ciptakan dengan berbagai keunikannya. Tanaman ini bisa saya lihat, warna daunnya bisa saya lihat, bentuknya saya bisa identifikasi, kemudian juga namanya saya kenal. Selebihnya saya tidak tahu kenapa tanaman yang satu diberi nama Red Garuda, yang satu diberi nama lipstick, yang satu diberi nama janda bolong, yang satu harus dipupuknya setengah bulan sekali atau sebulan sekali, yang satu harus disiram setiap hari, yang satu disiramnya satu hari atau 2 hari sekali saja, ada yang 3 hari sekali disiramnya, dan berbagai macam keunikan dari ragam tanaman ini yang hanya bisa diketahui oleh ahlinya atau bahkan seorang saintis sekalipun. Untuk saya yang awam, hanya tahu sebatas nama, hanya bisa melihat warna dan bentuk daunnya. Seperti itulah pengetahuan. Pengetahuan mungkin bisa kita dapat dari media sosial, bisa kita baca sendiri, tapi di balik itu kita memerlukan penjelasan yang lebih dari seorang ahlinya. Wabil khusus dalam bab zikir, sebelumnya saya selalu berpikir bahwa untuk memahami zikir, saya cukup membaca literatur yang banyak saya temukan di berbagai media, baik itu online maupun buku-buku yang saya miliki. Saya bisa tahu definisi zikir itu apa, kemudian dalilnya mana, ayatnya mana, hadisnya mana, perawinya siapa, kemudian juga saya hafal beberapa hadis dan beberapa ayat yang menerangkan keutamaan dan fadilah zikir. Itu saja yang bisa saya dapat dari penjelasan buku-buku dan bacaan dan literatur yang saya baca. Tapi kemudian saya berpikir, saya menemukan sesuatu yang lain, bahwa pelajaran zikir ini tidak hanya bisa dipahami dengan membaca saja, melihat saja, atau hafal dalil dan hadisnya saja. Ada hal-hal yang saya tidak temukan dari literatur dan bacaan yang saya miliki, yang saya pernah membaca, yang pernah saya temukan. Ternyata untuk belajar zikir memang memerlukan seorang guru. Mungkin teorinya saya sudah hafal, mungkin dalilnya saya tahu, mungkin hadisnya saya paham, tapi ruh zikir itu sendiri saya ternyata memerlukan bimbingan dan penjelasan yang lebih dalam dari seorang guru. Alhamdulillah, saya dipertemukan Allah dengan seorang mursyid, dengan seorang guru yang mampu menjawab rasa penasaran saya, menjawab rasa keingintahuan saya tentang apa itu zikir. Ternyata zikir jauh lebih luas dari apa yang saya pahami dari buku-buku. Zikir lebih kompleks dari apa yang saya pahami dari literatur-literatur. Zikir ternyata memiliki ruh yang jika kita tahu sangat indah, sangat bagus, dan sangat menginspirasi kita untuk tetap istiqomah dan belajar zikir secara kontinu dan secara bersungguh-sungguh. Dalam tataran pengetahuan, mungkin orang sudah banyak paham, sudah banyak tahu maksud saya, karena dengan mudahnya akses internet saat ini, siapapun bisa mendapatkan artikel mengenai zikir. Hanya perlu memasukkan keyword zikir, maka di situ akan terurai, akan dijabarkan berbagai macam jenis zikir, bacaan zikirnya seperti apa, fadilahnya seperti apa, kemudian berbagai macam hal tentang zikir disebutkan di situ di bacaan-bacaan tersebut. Tapi sekali lagi, ruh zikir, hakikat zikir itu ternyata memang harus memerlukan bimbingan
dan tuntunan seorang guru. Contoh mudahnya, untuk tahu tentang Jakarta, kita cukup browsing di Google di mana itu Jakarta, berapa jaraknya dari tempat kita berada ke Jakarta, jalan mana yang harus kita tempuh, kemudian di Jakarta itu ada apa saja, kemudian apa yang harus kita siapkan untuk ke Jakarta, dan bagaimana kita harus hidup di Jakarta. Itu bisa kita dapatkan. Tapi untuk tahu Jakarta secara benar, untuk tahu Jakarta secara detail, untuk tahu Jakarta secara menyeluruh, itu perlu orang ahli, guidance, orang yang memang benar-benar paham Jakarta, yang mungkin lebih dulu ke Jakarta atau tinggal di Jakarta sudah berpuluh tahun, sehingga dia hafal di mana itu Monas, di mana itu Taman Mini, di mana itu Ancol, kemudian gang, bahkan sampai gang manapun dia mungkin hafal karena setiap hari dia berlalu lalang di situ, beraktivitas di Jakarta. Kemudian dengan itulah seorang yang tinggal di Jakarta pasti lebih paham dari sekadar kita yang hanya sekadar membaca tentang Jakarta. Seperti itu pula lah zikir. Mungkin ada banyak sarjana, profesor yang bisa membuat tesis, bisa membuat disertasi mengenai zikir, karena dengan eksplorasi berbagai macam sumber bacaan, tesis bisa dibuat, skripsi bisa disusun. Tapi untuk masuk ke dalam ruh zikir itu sendiri, belum tentu semua sarjana, belum tentu semua profesor tahu. Yang jelas, yang pasti jauh lebih tahu adalah para pengamal zikir yang sudah paham, yang sudah berpuluh tahun berkecimpung dan berinteraksi dengan berbagai macam ruh dan pengalaman zikirnya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk bisa mengetahui zikir. Untuk memahami zikir diperlukan seorang mursid, diperlukan seorang guru, diperlukan seorang pembimbing, penuntun kita yang memungkinkan kita untuk bisa belajar zikir secara baik dan benar dan sesuai dengan kaidah, hingga akhirnya kita bisa sampai dengan apa yang kita tuju dengan wasilah zikir ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.